Baik, kemudian masalah orang tersinggung. Orang tersinggung, mungkin kita bicara dengan orangnya dulu. Kenapa Anda mudah tersinggung? Sensitif, gampang marah, tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah bersarang di hatinya prasangka buruk. Kalau dirimu mudah tersinggung, sebetulnya dirimu adalah gudang prasangka buruk. Gudang kebusukan. Coba kalau orang hatinya mudah prasangka baik. Mungkin ada orang datang bilang marah-marah. Kok ngomong kasar? Ya mungkin disakit gigi atau apa. Macam-macam mungkin. Di rumahnya ada masalah sehingga datang ke sini dia masih sisa-sisa masalah dari sini. Sehingga mukanya muka suntuk. Tapi kalau dasar hati busuk, prasangka buruk. Sombong banget tuh. Orang sok banget. Semua ini bilang iblis, setan. Orang prasangka buruk, sensitif. Ada orang ngomong sedikit salah saja. Nggak bisa dia. Pokoknya dia pengen kawan sama malaikat, semua yang nggak bisa salah. Capek dia hidupnya. Ada orang namanya manusia kadang salah, tapi kalau orang hatinya lapang, ada orang salah ngomong, dia keceplos, dia nggak sengaja, kan enak begitu. Kenapa ada orang sensitif? Itu rusak hatinya. Orang sensitif rusak hatinya. Orang yang gampang marah, emosi, gampang tersinggung, rusak hatinya. Terlalu benar dong, koreksi. Baik. Tidak sepertinya semacam itu. Bangun prasangka baik kepada siapapun. Ada orang ngomong kasar dengan kita. Mungkin karena kita telah mendahulunya. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan kesalahan kita. Pengennya menuntut orang lain harus baik dengan kita. Lupa bahwasanya kita tidak baik. Kemudian, di saat kita punya masalah dengan siapapun. Kalau Anda menganggap orang itu membuat masalah dengan Anda. Anggap saja. Orang itu tiba-tiba marah dengan kita. Nyaci kita. Cara yang benar di dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini adalah koreksi ke dalam dulu. Makanya ibu-ibu kalau ngadu kepada kami, Buya, suami saya marah-marah terus tiap hari. Oh, saya tidak akan kritiki suami, saya koreksi dulu. Ibu gimana selama ini? Kan gitu. Koreksi dulu dong. Karena seorang suami, dulu baik enggak? Oh baik Buya dulu. Menikah setahun baik, 2 tahun baik, 3 tahun baik. Terus 5 tahun berubah. Oh baik. Kalau dulu baik sekarang berubah, mungkin perubahannya dari kamu. Kalau dicek bisa terbukti, tatanya apa? Istrinya biasanya cuek. Ma, buatin kopi, Ma. Iya, sudah mau berangkat kerja, lupa. Ma, tolong sepatunya masukin, Ma, ya nanti tahu kena hujan. Iya, Pak. Lupa. Akhirnya besok ngomongnya ada begitu lagi. Masukin, jangan lupa. Ya, berubah kan? Berubah. Jadi ternyata marahnya sang suami gara-gara istri. Atau sebaliknya, istri ngomong, suami istri saya ngomel terus, ngomel. Ntar dulu dong, koreksi diri dong. Kalau memang sudah terbukti dirimu benar dan baik, kok dia belum baik, baru ini. Gimana langkah kita? Nah, langkah mengajak kepada kebaikan. Bukan kita kejelekan, kita perangi dengan kejelekan. Orang sensitif, orang mudah marah, lalu orang tersinggung, lalu maka pertama, kalau memang betul-betul dia tersinggung dan hatinya jelek, bukan Anda yang membuat salah. Ada orang ngomong, orang ini tersinggung. Ada orang, Buya, ada orang tersinggungan. Siapa? Si Fulan. Gimana tidak tersinggung? Omonganmu celaka-celkit. Gak sadar ya, sehingga orang lain tersinggung. Bukan tersinggung, dia marah bener ngomong dia celaka-celkit. Ngomong itu tidak bisa ngomong yang baik. Bisa saja. Sudah tahu hidungnya baik. Kenapa hidungmu begitu? Kan kurang ajar. Ada orang saking polosnya. Kenapa Pak kamu seperti itu? Kenapa matamu begini? Kadang-kadang ada orang yang ngomongannya tidak bisa nggak koreksi. Tidak bisa mengontrol dalam berbicara. Sehingga ya tentu orang lain pada nggak seneng. Akhirnya dia nyimpulkan orang pada gampang tersinggung. Bukan dia yang tersinggung, kamu yang nyinggung perasaannya. Jadi koreksi itu penting. Baik, sekarang anggap saja Anda benar, baik, solehah, soleh, lembut hati, lembut perilaku, indah pergaulan. Lihat orang yang sensitif, orang sudah tersinggung lain. Langkah pertama apa? Lah kalau dia memang gampang tersinggung, kan Anda harus punya ilmu namanya pertama ilmu kebal dulu. Fahami dia, memang dia begitu. Mau gimana lagi? Satu. Oh ya sudah, paham. Ada kan maklum biasanya gitu. Maklum. Oh ya sudah. Oh, jika ternyata itu istrimu, semoga bukan. Ya didem saja. Biarpun dia kayak begitu tetap,
istriku itu pilihanku, ibunya anak-anakku, biar tentrem deh. Nah, ini ilmu kebalnya gitu, nata hati. Cari sebab-sebabnya, yaitu dengan ilmu. Yang pertama kita ilmu kebal dulu kalau lihat dia. Kemudian yang kedua adalah kita sampaikan pesan-pesan kemuliaan agar dia tidak mudah sensitif, karena itu adalah penyakit, prasangka buruk dan seterusnya. Nasihat harus ada, harus nasihat. Karena dia orang lain, kalau diri Anda sendiri, Anda paham setelah ini. Tapi kalau orang lain bagaimana? Difahamkan. Maka di sana ada pendidikan ilmu yang luar biasa besar, namanya apa? Akhlak. Sehingga ada akhlak nanti yang sangat luar biasa adalah lapang hati, mudah memaafkan. Ini kan perlu dipelajari, mudah memaafkan. Sampai seandainya didolimi pun, dia tidak akan membalas dengan kedoliman. Ini akhlak. Sehingga di saat dicaci dan diolok pun dia akan mikir, kata Imam Ghazali, kalau kamu dicaci dan diolok, pikir dirimu sendiri, kamu benar jelek atau tidak? Jelek Imam, kalau jelek ya ngapain marah, memang saya jelek dan kotor. Selesai. Kalau kamu tidak jelek dan tidak kotor, alhamdulillah dia tidak tahu. Dia menduga saja, kan enak, nggak usah marah. Jadi ilmu, maka itu dibahas ilmu akhlak. Biasanya orang yang sensitif seperti itu, yang gampang tersinggung, dia kurang akhlak dan tidak belajar akhlak. Harus belajar ilmu akhlak. Akhlak membenahi akhlak yang baik. Akhlak agar akhlak yang menjadi mulia. Kelembutan hati. Jadi indah. Berinteraksi dengan siapapun jadi indah. Baik, insya Allah. Nggak ada yang sensitif. Nggak ada yang mudah tersinggung.